Alright, halo semuanya. Ya, spesial nih, beli phone holder demi bikin video ngebahas penjual ludah. Iya, penting banget dibahas. Bukan soal penting atau enggaknya ngebahas penjual ludahnya. Yang penting itu justru marketnya. Jadi kesian itu marketnya. Kenapa penjual ludah itu mesti digas kalau menurut gua? Mesti ditertibin. Karena kita mungkin nggak bisa mengurangi jumlah mereka. Cuman kalau misalkan orang-orang yang interest kepada mereka berkurang jumlahnya, seharusnya suppliernya juga berkurang. Kalau demandnya berkurang, suppliernya juga berkurang. Kalau misalkan demandnya bertambah, ya suppliernya bertambah. Jadi jangan sampai orang-orang di Indonesia banyak yang ditolol-tololin. Banyak dari kita yang mungkin masih gampang ditipu, ya, atau kasih iming-iming, atau misalkan iklannya bagus. Jadi kenapa kita membahas itu? Karena ini pro dan kontra pasti. Segala sesuatu yang kita lakukan pasti pro dan kontra kok. By the way, saya sambil nyetir. Happy Monday. Happy Monday. Siapa yang happy Monday ya? Apalagi bisnis. Capek bos, bisnis bos. Tiap kali Senin tuh banyak pikiran, banyak yang harus dikerjain. Kecuali lu penjual ludah. Hari Senin nggak ada seminar nih ya. Tidur panjang ya. Seminarnya weekend banyak ya. Jadi hari ini kita bahasnya di mobil. Gua pelan-pelan di jalur kiri, sambil nyetir nggak apa-apa ya. Semoga nggak macet. Gua jalannya agak siangan sih. Jadi biasanya sih udah nggak terlalu padat lah ya jalur ya. Jadi kalau di sini kita mau ngebahas, nih gue sampai bikin contekan nih, bukan contekan sih, maksudnya draft pertanyaan. Waduh, draft pertanyaan kira-kira mau ngebahas apa aja biar nggak lost, biar nggak kocar-kacir terlalu panjang. Karena IGTV juga ya lumayan lah ya, bisa panjangan daripada cuma posting semenit-semenit di Instagram. Dan gue juga bukan YouTuber, jadi gue nggak punya YouTube, gue nggak punya YouTube account. Ada lah dulu, cuma nggak dirawat lah, nggak dipakai. Dan gue juga nggak pernah bikin nih for the very first time ngomong di mobil sambil pakai ginian. Lah kayak itu ya, kayak YouTuber ya, sama kayak numpang mobil boy katanya kalau di YouTube, artis si Boy William ya. Di mobilnya dia ngundang artis, kalau sekarang gue sendiri, soalnya nggak ada artis yang diundang. Mau ngundang penjual ludah, jangan, nanti dia bangga lagi bisa foto sama gue. Jadi yang nggak seneng kalau gue bahas ginian, ya pasti penjual ludah nggak seneng. Temen-temennya penjual ludah nggak seneng. Antek-anteknya penjual ludah pasti kagak seneng. Orang-orang yang semi-semi penjual ludah juga pasti kagak seneng. Tapi kenapa harus dibahas? Ya karena gue nggak mikirin mereka. I don't even think about them. Kenapa? Karena ya they don't think about you either. Mereka juga nggak mikirin marketnya, mereka juga nggak mikirin orang-orangnya kok. Mereka juga nggak mikirin lu orang. Yang mereka pikirin kalau mereka ngoceh dibayar berapa 1 jam, atau kalau mereka ngoceh satu kepala bayar berapa. Itu kan yang ada di pikiran mereka kan. Mereka juga nggak mikirin hidupnya sendiri lah. Comfort zone, kalau disuruh, kalau dia ngomongin lu keluar dari comfort zone, suruh dia keluar dong dari comfort zone. Comfort zone dia ya dagangin ludah, dagangin seminar dan program dia yang ilmunya juga diambil dari orang lain. Jadi kalau misalnya kita ngomong nih ya, langsung masuk ya. Penjual ludah itu apa sih? Ini supaya orang paham, supaya orang tuh paham. Ketika kita lagi ngomongin penjual ludah tuh kita lagi ngomongin siapa. Tapi kalau kita ngomongin siapa mungkin terlalu vulgar. Jadi gua mungkin, ini gelap ya. Bentar. Gelap. Ya, mendingan cahayanya ya. Ini juga. Alright. Jadi kalau kita ngomongin siapa, ya gua nggak sebut siapa. Mungkin gua sebutnya pakai inisial. Jadi nggak obvious, kesian orangnya malu nanti kan. Jadi kalau misalnya saya ngomongin MT misalkan, MT ikan sarden. Cuma gue nggak mungkin sebutin nama lah, nggak enak sama orangnya, kesian kan. Gue juga nggak kenal sih. Tapi kalau kita ngomongin MT, siapa emangnya MT? Wow, pasti lu menjurus kan ke dia. Enggak ya, jangan so GR, jangan so tenar ya. MT itu bisa Madame Tussauds, bisa Mario Teddy. Jadi ya gue pakai inisial lah nanti. Yang penting sebenarnya bukan orangnya siapa, tapi orangnya seperti apa. Ciri-cirinya yang penting adalah orang-orang ini seperti apa.
cara bermainnya juga seperti apa, terus kenapa disebut sebagai kategori penjual ludah. Penjual ludah itu apa sih? Nih gue kasih tau nih, intisari dari penjual ludah. Penjual ludah adalah orang yang dalam hidupnya sibuk untuk ngeduitin orang lain, datang ke acaranya atau eventnya atau seminarnya atau programnya atau workshopnya, berbayar, tapi modulnya juga bukan dari dia, atau kalaupun modulnya dari dia tidak terbukti untuk menjadi orang sukses atau tidak terbukti berhasil melakukan apa yang dia omongin atau dia ajarin. Jadi yang disebut penjual ludah adalah orang-orang omong kosong yang cuma jago ngomong doang. Modulnya juga diambilnya nggak tahu dari mana, mungkin dari pembicara luar. Banyak kan tuh orang-orang kan pergi seminar dari luar dan mereka bawa balik, terus dialter sedikit, diubah-ubah sedikit, dikasih bumbu-bumbu sedikit, ya kan, terus nanti didagangin, dijual. Jadi penjual ludah tuh contohnya gimana? Ngajarin sukses, tapi belum sukses. Itu penjual ludah. Ngajarin cara jadi tajir, tapi dia belum tajir. Ngajarin cara untuk berenang, misalnya paling gampang contohnya, cara untuk berenang, tapi dia nggak bisa berenang. Dan dia juga nggak ngerti cara berenang. Atau pertanyaannya, tapi kalau misalkan dia punya bisnis gimana? Boleh nggak ngajarin bisnis? Kalau bisnisnya memang sudah terbukti berhasil dan bisnisnya memang udah oke, dia udah tajir, dia udah sukses, bisnisnya udah bagus, ya boleh-boleh aja ngajarin orang lain untuk jadi sukses, untuk ngajarin cara berbisnis gitu ya, yang sukses. Tapi biasanya majority, bahkan semua yang gua kenal kalau bisnisnya udah sukses, dia nggak bakal ngajarin orang berbisnis terus habis itu mumutin duit bayaran. Nggak ada. Kalau masih ada berarti bisnisnya belum sukses. Udah gitu aja ya logiknya, gampang. Nah terus kalau misalkan maksudnya tadi kalau gue ngomong penjual ludah itu adalah orang-orang yang ngajarin berenang tapi nggak bisa berenang, atau ngajarin berenangnya dari pinggir kolam. Jadi kalau misalkan lu punya anak, kira-kira lu mau ngasih anak lu belajar sama orang yang bisa berenang, jago berenang, dan ngajarinnya dari dalam kolam renang? Atau lu mau lu mau kirim anak lu belajar sama orang-orang yang ngajarin berenang, tapi ngajarinnya dari pinggir kolam? Atau kalaupun dia nyemplung, dia nggak bisa berenang, atau berenangnya ya standar aja gayanya, ya elah bapaknya juga bisa, ngapain dia ngelesin renang mahal-mahal misalkan, tapi ternyata guru renangnya juga nggak bisa renang, pas dibuktiin. Itu penjual ludah. Dan penjual ludah itu berkedok apa? Penjual ludah adalah kedoknya orang-orang yang sering banget bikin seminar, bikin program, bikin workshop, bikin pelatihan lah, training lah. Semakin sering dia lakukan itu, maka semakin kelihatan bahwa dia nggak punya bisnis. Iya dong, waktunya kan habis buat bikin gituan semua. Tapi nanti ada orang yang bilang, tapi bisnisnya udah autopilot. Come on, kita yang bisnisnya beneran autopilot, emangnya nggak ke kantor? Ya tetap ke kantor. Emangnya nggak ada problem? Ya tetap ada problem. Jadi kalau misalkan ada yang ngomong tuh, wah dia menggembar-gemborkan katanya 1 bulan bisa seminar sampai 40 kali. Iya ilah, tapi ngajarinnya bisnis. Sekarang pertanyaannya, kalau lu seminar 1 bulan 40 kali, 1 bulan itu cuma 30 hari, berarti 1 hari lu bisa seminar sampai 2 hari. Ya itu bisnis lu berarti. Bisnis lu ya jualan seminar. Terus kedoknya biasanya apa? Motivator bisnis, coach bisnis. Banyak banget menjamur kalau coach-coachan kayak begitu lah ya, coach. Makanya orang-orang ikut coach bisnis dan coach bisnisnya juga nggak bisnis, atau misalkan coach bisnisnya juga bisnisnya masih kecil, receh, nggak terbukti sukses dalam bisnisnya, ya sesuai dengan namanya, coach, ikut-ikutan coach, hidupnya jadi coach kacir. Jadi ya problem lah. Terus jadi kalau orang bilang, kenapa sih lu ngomongin mereka? Emangnya problem buat hidup lu? Enggak problem buat hidup gua. Tapi problem buat negara yang gua sayang. Problem buat NKRI, problem buat Indonesia. Kenapa? Karena di satu sisi gua sibuk untuk menggembar-gemborkan semangat kewirausahaan, gua mendidik orang-orang menjadi pengusaha yang sukses dengan ilmu bisnis yang beneran, gua mencoba untuk membuat orang-orang percaya dengan dunia bisnis. Tapi orang-orang seperti itu yang ngerusak market, sehingga banyak orang yang gagal di dalam dunia bisnis. Kalau misalkan ngikut coach bisnis, terus coach bisnisnya punya modul bagus, ya boleh-boleh aja kalau lu mau ditipu, kalau mau dibegoin. Kenapa? Karena pada saat lu lagi ikut mereka bahkan nggak tahu mereka ngajarin apa.
Mereka itu cuma punya modulnya diturunin dari modul atasnya, dari master coach atasnya coach itu dia punya titel keren doang, master coachnya sendiri bisnis enggak. Jadi dia punya modul dari mana? Ya nggak tahu, dari master coach luar negeri mungkin, atau mungkin dia pernah ngikut coach yang mahal-mahal di luar sana, atau dimanapun dia pernah ikut, modulnya ditiru, dialter, dirubah-rubah dikit, dia ajarin lagi ke orang. Ternyata orang suka dengan modulnya, terus habis itu dia ngetes, mungkin ya dia kasih biaya, terus dari situ orang datang bisa ngikut, terus dia ngerasa ada duitnya loh, kita seriusin aja. Ya itu bisnisnya. Gue ada beberapa temen yang jadi coach bisnis. Gue tanya, lu ngajarin orang bisnis, ngajarin orang sukses dalam berbisnis, emang bisnis lu apa sih? Jawabannya lu tahu? Bisnis gue coach. Aduh, kalau orang ditanya, bro, lu tuh ngajar berenang, murid-murid lu tuh berenang ya, lu ngajarin berenang. Sebenarnya lu itu kerjanya ngapain sih? Yang ngajar berenang. Kalau ditanya, bisa berenang nggak? Enggak. Lu berenang nggak? Enggak. Lu main di kolam renang? Enggak juga. Bahkan banyak yang kayak begitu. Bayangkan kalau kolam renang adalah dunia bisnis. Air itu adalah bisnis, kolam renang adalah kumpulan bisnis. Lu lagi belajar berenang, belajarnya sama orang yang kagak berenang. Sama aja kayak lu lagi belajar sama orang yang kagak bisnis tapi belajarin ilmu bisnis. Hancur dong bisnis lu. Kalau lu nanya dia nggak bisa jawab. Mereka nggak bisa kasih lu solusi. Mereka cuma bisa kasih lu modul, monolog, satu arah, ditanya balik, jelimet, muter-muter mereka. Coba kalau coach bisnis lu tanya, jawaban mereka pasti nanya lu balik. Coach, saya punya problem nih. Problem saya begini. Coach bisnisnya nanya, kalau menurut kamu, coba kamu pikirkan, kita bayangkan solusinya. Kamu coba list down, ada berapa solusi yang ada di kepala kamu? 1, 2, 3, 4, 5. Dia list down nih, pasiennya list down 1, 2, 3, 4, 5. Terus nanti si coach bisnisnya tanya lagi, nah dari 5 ini solusinya, kira-kira solusi yang paling buruk yang mana, kita hitung bersama. Coba kita pikirin yang paling bagus yang mana. Nanti udah selesai nih, oke, 3 jelek, tinggal sisa 2 jawabannya. Nah dari kamu ini, menurut kamu dari 2 ini mana yang paling bagus? Oke, yang ini nih coach nomor 2 nih, coach yang paling bagus nih. Nah lakukan. Terus pas dia udah pulang, dia mikir, ngapain gua ketemu tuh coach kampret? Yang mikir gua juga, jawabannya gua juga. Kenapa? Karena dia nggak bisa ngejawab. Banyak yang kayak begitu. Gua nggak ngomong semua coach kayak begitu, tapi coach yang dengan cara bermain seperti itu banyak nggak? Banyak. Yang kalau ditanya muter, jawabannya kesannya keren banget, tapi nggak ada jawabannya, nggak ada intisarinya. Sampai yang nanya aja bingung. Iya, gua tadi nanya apaan ya? Pokoknya jawabannya keren deh. Apalagi kalau terakhir dikasih itu, iya, langsung diem dia. Aduh, kalau bapak yang itu udah ngomong itu, iya udah langsung semuanya langsung duduk, tepuk tangan, udah kelar. Ada jawabannya? Enggak. Ya muter aja dia ngejelimet. Jadi kalau misalkan ngomong, ya itu yang disebut dengan penjual ludah. Modulnya didapat dari orang lain. Dia nggak bikin sendiri, ngaku-ngakunya bikin sendiri. Terus modul itu tidak menyatakan keberhasilan dalam hidup dia tidak membuktikannya, yaitu penjual ludah. Terus kalau misalkan orang itu berenang, belajar berenang sama orang yang tidak bisa berenang, belajar berenang sama orang yang tidak ngajar dari dalam kolam renang, ngajarnya dari atas kolam sambil berdiri, lu percaya nggak? Kalau lu masih percaya, yang tolol bukan mereka, yang tolol elu. Karena kalau sampai kenapa-napa, yang tenggelam siapa? Ya elu. Dia nggak bisa nolongin lu. Tidak ada pembuktian bahwa dia bisa nolongin lu, dan tidak ada pembuktian bahwa dia bisa memberikan solusi yang tepat buat lu ketika lu lagi kelelep. Jangan-jangan dia cuma dari atas kolam, ayo kamu bisa pikirkan impian kamu, ayo kamu kan udah list impian kamu, ayo bayangkan keluarga kamu, orang-orang yang kamu sayang. Terus nanti dia pasang lagu kenceng-kenceng, lagunya There's a hero if you look inside your heart. Terus lu mulai nangis di kolam renang. Iya, gua harus pikirin impian gua, I can do it, aku pasti bisa. Ya lu tetap mati, orang nggak ada solusinya kok. Dan dia juga tetap nggak bisa nolongin lo. Kenapa? Orang dia juga nggak bisa ngebuktiin bahwa dia berhasil dalam dunia bisnis, dalam kehidupan dia. Jadi penjual ludah itu sangat spesifik kalau di mata gua. Kira-kira artinya seperti ini. Penjual ludah adalah orang-orang yang tidak membuktikan dan tidak menjalankan dan tidak terbukti berhasil atas apa yang diajarin ke orang lain. Nggak cuma di dunia bisnis, tapi yang gua bahas, yang gua gas adalah orang-orang yang ada di dunia bisnis.
Jadi spesifik, kalau orang itu ngajarin bisnis tapi dia tidak bisnis, dan kalau dia bisnisnya tidak terbukti sukses tapi dia ngajarin bisnis, dia fix penjual ludah. Lu nggak boleh ikut yang kayak begitu. Lu yang sesat. Lu yang sesat. Nah kalau misalkan orang ini ngajarin yang lain, ya penjual ludah juga kalau dia tidak melakukan. Contohnya ada motivator cinta misalnya, ngajarin relationship, hubungan rumah tangga, hubungan keharmonisan. Giliran ditanya udah nikah apa belum? Belum. Gila, lu ngajarin hubungan suami istri, percintaan, keharmonisan, tapi giliran ditanya lu udah nikah belum? Lu belum nikah. Lu bahkan gak tahu hubungan suami istri itu serumit dan separah apa. Lu ngajarin suami istri. Come on, lu jualan ludah. Tobat lu. Tobat. Lu lihat omongannya Hotman Paris di Instagram dia. Gua repost kok di Instagram gua. Ini kata dia nih, saya ngajar sukses karena saya udah sukses. Saya ngajar hukum karena saya ahli hukum. Jadi kalau misalkan saya ngajar itu terbukti, ya memang saya sudah membuktikannya. Saya orang sukses di bidangnya. Itu yang harusnya lu jadiin mentor dalam hidup lu. Jangan cuma sekedar orang bisa ngajar hukum, terus habis itu lu belajar hukum sama dia, tapi nggak jelas ternyata dia bukan sarjana hukum. Atau ternyata dia ngomong doang. Ada kan tuh sebelumnya orang yang ngomongin cinta-cinta, ya kan, ngomongin, oh jadi idola ibu-ibu, dah motivator jadi idola ibu-ibu. Habis itu giliran ketahuan bahwa dia punya istri pertama nggak diakui, dia punya anak nggak diakui puluhan tahun, dia kabur, disuruh tes DNA juga nggak mau. Kalau emang itu bukan anak lu, kenapa lu nggak berani tes DNA? As simple as that. Bodoh sekali kalau menurut gua motivator itu. Sampai akhirnya di-ban dari layar kaca, kehilangan pekerjaannya. Ibu-ibu juga jadi benci sama dia, nggak suka lagi sama dia. Ah, itu penjual ludah. Karena dia nggak lakukan apa yang dia omong. Mengampuni, cinta-cinta, keharmonisan rumah tangga, melupakan masa lalu, jadi kesatria. Dia nggak lakukan itu. Dia penjual ludah. Dia tidak terbukti melakukan apa yang diajarin ke orang. Banyak coach bisnis kayak begitu. Banyak motivator bisnis kayak begitu. Jadi gue secara spesifik, gue cuma ngomongin motivator bisnis sama coach bisnis. Tapi kalau di luar itu lu mau berguru dengan yang lain, boleh aja. Berguru agama misalkan, ya lu lihatlah agamanya dia kayak gimana, rohaninya dia kayak gimana, kan sederhana. Dia penjual ludah bukan. Kalau misalkan lu belajar mengenai perpajakan, lu mau belajar sama orang yang emang ngejalanin pajak, melakukan pajak, konsultan pajak yang beneran, atau lu cuma mau belajar sama orang yang cuma ngerti pajak doang tapi tidak melakukannya, bahkan dia sendiri tidak bayar pajak? You have your own answer. You're not that stupid. See? Kalau lu kayak gitu aja paham, kok lu masih belajar bisnis sama orang yang kagak bisnis, dan masih belajar bisnis sama orang yang gak terbukti sukses dalam bisnisnya? Karena iklan dia bagus kan, karena pencitraannya, karena cara ngomongnya, karena modulnya keren, yang modulnya dia tiru dari modul orang lain. Kenapa gua kesel? Karena banyak modul gua juga ditiru sama banyak penjual ludah yang tolol-tolol dan otaknya kopong, nggak bisa apa-apa, bisnisnya juga receh. Oke, sekarang orang nanya gini, kalau gitu motivator gimana? Nggak ada yang salah dengan motivator. Gue kasih tahu sama lu, gue nggak ngegas motivator. Yang gue gas adalah motivator yang ngajarin bisnis tapi bisnisnya motivasi. Nggak ada kayak begitu. Lu harus lakukan bisnis. Lu buktiin lu berbisnis, dan lu buktiin lu sukses dalam bisnis. Dan kalau lu udah sukses dalam bisnis seperti gua dan temen-temen gua yang memang di dunia usaha itu memang udah lama ngerasain jatuh bangunnya bisnis, dan kita ngerasain kesuksesan dalam berbisnis, lu malu dibayar jam-jaman tuh, lu malu. Gua kasih tahu sama lu nggak bakal mau tuh disuruh bikin seminar kayak gitu, terus ngomongin biaya. Bapak kalau ngomong sejam berapa, nanti orang-orang yang kita bayar tarikin biaya berapa. Bisnis kita nggak jualan ludah. Malu kita kalau ngomongin kayak gitu tuh malu. Kenapa? Karena kalau orang nanya, Pak Rainer, saya mau panggil Bapak dong, 1 jam saya bayar berapa? Saya jawab, you cannot afford me, man. Lu mau bayar gue berapa 1 jam? Income gue dibagi 30 hari dikali 24 jam, lu mau bayar? Gak bisa. Terus tiba-tiba lu mau panggil kayak Edwin Suryajaya, Sandiaga Uno, TP Rahmat, Dahlan Iskan, lu mau panggil yang top-top kayak gitu, terus lu nanya, saya mau bayar Bapak 1 jam berapa? You can't afford them. Simply too high. Lu nggak bisa. Jadi mereka memang bener-bener udah sukses, ngasih ilmu ya gratis aja udah. Ya udah, nggak usah pikirin duit-duit kecil kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanya, motivator gimana?
Gini, gue kasih tahu. Banyak orang perlu dimotivasi. Banyak orang madesu. Banyak orang punya problem dalam hidupnya dan dia nggak mau menyelesaikan problemnya. Banyak pegawai yang males-malesan dalam hidupnya. Banyak anak kuliah yang nggak mau lulusin kuliahnya, dia nyantai-nyantai main game melulu. Banyak orang yang ngejalanin hidupnya dengan leha-leha, nggak mikirin masa depan. I'm telling you, those people really need motivation. So we need motivators in life. Yes, I admit that we need motivators in life. There's nothing wrong being a motivator. But then, the biggest problem in Indonesia and in any other country adalah ketika si motivator started to teach about business. Karena marketnya luas. Dia tahu ada pangsa pasar di situ. Dia gatel, dia nggak tahan diri, dia mau mencoba untuk ngambil semua market. Akhirnya si motivator jadi motivator bisnis, ngomongin bisnis. Come on, man. You're suck at it. You're stupid. Why you even bother to teach business? Why you don't have business yourself. Kalaupun punya bisnis lu kan masih receh. Dan bikin bisnis gampang, bikin PT 8,5 juta, 8 juta, notaris banyak yang murah-murah bisa bikin PT. Kalau ditanya, saya punya PT, anak kecil juga bisa punya PT. Kenapa? Bapak gua yang kerja bertahun-tahun juga kalau gua bikinin PT bisa. Eksekutif punya PT bisa. Kenapa? PT tidur aja, nggak ngapa-ngapain. Terus lu mau bisnis bilang, gua kasih tau sama lu, bisnis tuh gampang. Jadi kalau lu masih bisnisnya kecil, receh, nggak usah ngajarin orang. 4 juta udah bisa buka bakmi, lu bikin gerobak bakmi, lu punya 1 pegawai, jualan bakmi, udah lu jadi pengusaha. Kalau ditanya pengusaha apa? Pengusaha bakmi. Punya pegawai berapa? 1. Gampang, mulai bisnis tuh gampang. Jadi there's nothing special in you kalau lu sekedar cuma punya bisnis. Nothing special. Mulai bisnis tuh gampang. Yang susah adalah sukses dalam berbisnis. Gua kasih tahu sama lu, sukses bisnis itu susah. Jalanin bisnis itu susah. Jadi kalau masih ada orang yang ngomong sama lu iming-iming bisnis tuh mudah, bisnis tuh gampang, bisnis itu menyenangkan, bullshit. There's nothing fun in it. Nope. Kalau lu memang seriusin bisnis, nggak gampang, nggak simple. Ada yang ngomong bisnis tuh simple, terus ada coach lagi yang ngomongin bikin bisnis mudah, bikin bisnis susah jadi mudah. Dia gampang ngomong, bisnisnya apa? Coaching. Coba suruh bisnis beneran, mampus. Coba, gua tantang nih coach bisnis, gua tantang coach bisnis. Kita mulai bisnis, start dengan modal yang sama, timing yang sama. Kita lihat suksesan mana dan paling cepat siapa. Berani ya? Lu jangan comfort zone lu, ngajarin ngajarin orang bisnis lu, coach doang lu. Akselerasi, niru accelerator lagi namanya. Ayo, gua tantang lu. Bisa nggak lu bisnis? Bisnis lu coaching selama ini, ngemeng doang. Terbukti nggak lu sukses dalam bisnis? Ngajarin autopilot, lu aja nggak punya pegawai. Atau kalau punya pegawai juga segelintir. Ngajarin systemizing, ngajarin branding, marketing, selling, PR, ngajarin financial, cash flow, money management, ngajarin leadership, human resource, ngajarin exit strategies, ngajarin pendanaan lah, ngajarin strategi untuk growth hack, startup strategies, $1 billion business. Lu punya nggak? Lu kan nggak punya, ngapain? Dan lu yang pada belajar sama mereka, lu mendingan berubah haluan, men. Dan lu yang udah bayar mahal-mahal, lu kelarin, nggak usah panjangin. Gue kasih tahu sama lu. Jadi kalau misalkan orang nanya, kenapa saya nggak suka dan saya ngegas? Ya seperti yang saya bilang, karena korbannya udah terlalu banyak. Satu, korbannya terlalu banyak. Dan ketika lu berkecimpung di dunia entrepreneurship, di dunia bisnis, dan mencoba untuk membantu banyak orang, gua dari The Accelerator dan dari diri gua sendiri fokus untuk ngebantu orang, fokus untuk memperbaiki kewirausahaan di Indonesia, fokus untuk memperbaiki quality daripada pengusaha. Dirusak terus sama yang kayak begini, ya jelas gua gas dong. Lu ngajarin anak lu yang baik-baik, lu ajarin anak lu yang bagus-bagus, lu ajarin anak lu yang sehat-sehat, tiba-tiba dia ketemu sama orang tua murid yang lain, atau dia ketemu sama anak-anak yang lain, diajarinnya jelek-jelek, diajarinnya yang ngaco-ngaco, diajarin yang buruk-buruk. Lu marah nggak? Kalau lu nggak bisa marahin mereka, oke, nggak apa-apa. Lu jaga anak lu supaya nggak bergaul sama mereka. Itu yang gue lakukan.
Kalau gue nggak bisa ngegas penjual ludah dan gue nggak bisa ngehentiin laju perkembangan kehidupan para penjual ludah yang makin banyak mungkin, atau penjual ludah itu pada nggak tahu diri, ya iyalah nggak tahu diri, mereka nggak tahu malu. Silo lagi, macet lagi. Ya seperti yang gue bilang, lu ajarin anak lu supaya anak lu tahu dan bisa membedakan mana penjual ludah mana enggak. Udah banyak, betapa banyak korban penjual ludah. Lalu orang nanya nih, bagaimana dengan mereka para penjual ludah yang tersinggung? Do I look like I give a shit about them? They don't give a shit about you. They don't give a shit about us. Why should we give a shit about them? Buat apa? Daripada gue mikirin mereka dan mikirin perasaan mereka, mendingan gue pikirin mayoritas orang-orang dan gue mikirin mayoritas perasaan orang-orang yang pernah ketipu sama mereka. Mendingan gue pikirin orang-orang Indonesia, pengusaha-pengusaha Indonesia yang sebaiknya jangan sampai ketipu sama mereka. Mendingan gue pikirin perasaan mereka dong, yang udah pernah jadi korbannya, yang udah bayar mahal-mahal jutaan, 2 juta, 7 juta, 3 juta, 30 juta, 80 juta, 170 juta, 210 juta. Coach-coach bisnis tuh yang pakai lembaga-lembaga kayak begitu. Ada hasilnya? Enggak. Ujung-ujungnya lari ke gua, masuk di accelerator. Bisnisnya maju. Dan pada saat mereka masuk, mereka bilang, gila kok nggak ada yang ngajarin kayak lu. Ya ampun Pak Renner, baru tahu Pak dunia bisnis ternyata secomplicated dan serumit ini. No shit. Ya emang begitu. Lu selama ini belajarnya kan sama orang yang kagak bisnis. Ya semuanya disimplified sama mereka. Biar kelihatan enak, biar kelihatan lu cepet tajir, biar kelihatan lu cepet hebat, cepet kaya. Dengan segala jargon dan clickbait lah, bisa bikin lu jadi triliuner, miliarder dalam waktu sekian lama. Lah mereka aja belum jadi miliarder. Kalaupun jadi miliarder, ya elah paling berapa sih duitnya? Paling baru punya 1, 2, 3 miliar doang. Penghasilan juga masih puluhan, ratusan juta doang per bulan. Receh lah. Lu gimana? Yang kayak begitu lu belajar sama yang kayak begitu lagi. Jadi no, I don't give a shit about them. Dan saya keras begini bukan karena saya kesel sama mereka. Itu salah satunya. Tapi yang paling penting majority percentage dari hati nurani saya adalah kenapa saya lakukan ini. Karena saya nggak mau lebih banyak orang yang jatuh kejeblos buang duit. Karena orang-orang yang ikut kayak gitu adalah orang-orang yang masih butuh duit. Orang-orang yang ikut kayak gitu adalah orang-orang yang masih butuh masa depan. Pada saat mereka lagi susah, mereka lagi butuh duit, duitnya dia bakar buat bayar kayak gituan, nggak berdampak positif juga buat hidupnya. Dan nggak terjadi perubahan juga dalam hidupnya. Yang makin kaya siapa? Motivator bisnisnya, penjual ludahnya, coach bisnisnya. Come on, lu kan ngasih duit ke dia, lu yang nyumbang ke dia. Dia seneng aja, hahaha. Dengan segala jargon-jargon nggak jelas. Beli jadi kaya dari properti tanpa modal. Kalau orang bisa beli properti beneran, semua orang bisa beli properti tanpa modal. Semua orang itu nggak ada homeless people, gua kasih tahu. Nggak ada orang-orang yang masih ngontrak dan ngekos. Semua orang tuh udah punya propertinya sendiri. Come on. Bisa jadi tajir. No, dia tajir dari mana? Dia tajir dari jualan bukunya. Dia tajir dari mana? Tajirnya dari jualan seminarnya. Abis kelar nih, lu seminar 10 juta yang ikut 100 orang. Ya kan, lumayan tuh dapat 1 miliar. Dia beli tuh 2 unit apartemen 500 juta. Pas lagi beli dia pamerin. Belinya pakai duit siapa? Duit lu sumbangin. Habis itu lu bisa beli properti, ya tetap nggak bisa. Terus kalau misalkan orang nanya, bisa diberantas nggak itu para penjual ludah, kampret-kampret itu? Ya nggak bisa. Gue bilang ya nggak bisa. Itu ya kesadaran mereka sendiri, mereka mau bertobat. Biar mereka ingat masih ada surga sama neraka kalau mereka mati. Sekarang ibarat kata gini, kalau orang bilang, tapi kan lu percuma kalau ngegas mereka, kasih edukasi ke orang-orang. Iya, gue bilang percuma karena mereka tidak akan pernah bisa berubah, atau misalkan mereka mungkin jumlahnya tidak berkurang whatsoever. Tapi kalau misalkan lu nanya, daripada gua sibuk untuk ngehancurin industrinya mereka, I don't care about that. Mereka juga udah hancur sendiri hidupnya, makanya jualan ludah kok. Kalau mereka sukses dalam bisnis beneran, mereka nggak akan jualan ludah. Gua nggak pusingin soal itunya. Jadi gua pusingin adalah marketnya. Yang gua pikirin adalah marketnya. Yang gue pikirin adalah marketnya. Ibarat kata gini, kalau kamu punya anak, kamu ajarin supaya anak kamu jangan kejeblos dalam narkoba. Tapi di sekolahnya ada banyak penjual narkoba yang berkedok jadi orang baik, jadi orang pintar, jadi orang sok suci, yang bisa ngambil hati orang dengan kalimat-kalimat manisnya. Intinya dia mau ngasih anak lu narkoba. Apa yang lu lakukan? Lu nggak bisa
ngurangin jumlah penjual narkobanya, dan lu mungkin nggak bisa ngehukum penjual narkobanya karena mereka sifatnya terselubung. Yang bisa lu lakukan adalah lu kasih tahu ke anak lu ciri-ciri penjual narkoba, tanda-tanda penjual narkoba. Lu didik dia bagaimana cara membedakan penjual narkoba, dan lu bikin mereka untuk membenci penjual narkoba. Karena ngerusak masa depan orang, ngerusak bangsa, ngerusak dirinya sendiri, ngerusak anak lu. Lu kasih tahu anak lu. Karena anak lu itu adalah orang yang lu sayang. Itu marketnya. Itu nyawa yang bakal hancur nanti. Itu bakal jadi orang yang kelepek-kelepek berenang, nggak ada orang yang nge-backup nanti. Belajar sama orang yang nggak bisa berenang. Lu harus selamatkan mereka. Jadi daripada alih-alih berpikir bagaimana cara membumi hanguskan para penjual ludah, yang lu harus lakukan, yang lu harus didik adalah marketnya. Supaya marketnya nggak kejeblos lagi. Bayangkan seperti itu. Jadi gua nggak bisa mungkin mengurangi jumlah penjual ludah, tapi kalau gua bisa kurangi demand-nya, seharusnya supply-nya akan berkurang. So biarkan penjual ludah penjual itu biar bertobat dan ngerasain bahwa bisnis itu susah. Buktiin pada diri lu sendiri bahwa memang lu bisa berbisnis. Ayo, coba. Dan memang bisnis lu sukses. Kalau cuma bikin bisnis doang seperti gue bilang, elah itu mah receh banget sih, cuma punya bisnis terus ditunjuk-tunjukin lagi, nih kantor saya, nih begini, nih. Terus habis itu lucu nih, ada penjual udah yang bilang, ngapain nanya omset gue, nanti lu kelepek-kelepek, emangnya lu tukang pajak, Kalau emang lu punya omset, emang lu tajir, mah kelihatan kali. Posting gituan, duduknya di pesawat ekonomi kelas Lion Air atau Air Asia, gimana? Buktiin dong kalau lu emang sukses. Buktiin kalau memang lu berhasil dalam bisnis. Bukan pakai congor, bukan pakai cocot, pembelaan kayak begitu. Orang nggak percaya. Orang akan percaya result, orang akan percaya action lu. Saya bukan penjual ludah, bikin caption saya bukan penjual ludah. Jangan tanya omset saya nanti kelepek-kelepek. Jangan-jangan omsetnya berapa? Di bayangan lu mungkin kelepek-kelepek karena lu sebut omset saya 100 juta. 200 juta, 700 juta, 300, 900, 1 miliar. Receh banget sih. Gua gak yakin omset lu 1 miliar per bulan. Kalaupun omset lu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 miliar per bulan, come on, lu juga belum masuk dalam taraf sukses. Gedein dulu. Lu yang kelepek-kelepek denger gini, kelepek-kelepek kan lu. Gila kelepek-kelepek gua, ya ampun. Gua kira selama ini omset gua 70 juta udah gede banget. Gua kira omset gua 300 juta udah kayak orang paling tajir sebumi. Ternyata receh. Makanya jangan belagu. Jangan belagu pakai pembelaan terus ngomongin soal kayak begitu. Jangan ngomongin omset nanti kelepek-kelepek. Lu aja bikin acara di seminar-seminarnya anak sekolah lu tepu-tepuin. Gimana nih? Terus kalau misalkan ada nih penjual ludah dari kalangan profesional, lu juga harus hati-hati. Gua kasih tahu lu harus hati-hati. Ada banyak nih sekarang akselerator bisnis lah, inkubator. Kalau inkubator oke lah, masih oke kalau misalkan orang-orang itu dididik dengan benar menjadi pengusaha. Inkubator nggak ada yang salah dengan inkubator, tapi akselerator banyak yang ngaco. Makanya gue bikin The Accelerator. Sebenarnya kalau gue mau tuntut, gue bisa aja tuntut namanya. Nama kita udah dimasukin ke Haki kok dari 3 tahun yang lalu. Segala sesuatu yang mengandung akselerasi atau akselerator bisa kita tuntut. Cuma gue berbaik hati aja, gue gak mau gituin. Beberapa penjual ludah juga udah gue pernah somasi kok. Ada yang bertobat, ada yang enggak. Ada yang berubah, ada yang enggak. Ya sudahlah. Kalau gue panjangin juga, gimana dia mau bayar denda, orang duitnya juga pas-pasan ya. Dari seminar-seminar receh begitu kok. Jadi bagaimana dengan penjual-penjual ludah itu yang tergabung di dalam coach-coach bisnis, lembaga-lembaga coach bisnis, terus akselerator, bekas direktur ini, bekas direktur itu, bekas direktur ex-CEO, ex-CEO, whatsoever. Gini, lu kan belajar bisnis. Nih gua nggak tahu nih, lu yang goblok apa mereka yang goblok. Lu belajar bisnis, seharusnya lu belajar sama pegawai atau sama pebisnis. Dari situ aja lu bisa jawab dong. Udah gitu, mantan dari direktur ini yang tidak pernah terbukti punya bisnis dan tidak pernah terbukti berhasil di dalam bisnisnya sendiri, ngajarin bisnis, bikin akselerator bisnis lah, jadi coach bisnis lah. Terus masih ada lagi orang yang mau belajar sama mereka. Dari titelnya aja udah jelas, dia pegawai. Lu belajar bisnis sama pegawai, bos. Dan pegawainya udah kelar masa kerjanya. Kalau dia masih kerja, nggak bisa jualan ludah, nggak ada waktu, nggak bisa cuti.
Semuanya XXXX CEO, CMO, CFO, director of this, director of shit, director of that. Semuanya udah X, mantan direksi. Kenapa? Antara mereka udah dipecat, atau mereka udah dikeluarkan, atau mereka udah umur pensiun dan mereka bingung mau ngapain, ya udah jadi coach aja jualan ludah. Kalau gue jadi mereka, gue punya ilmu segudang kayak begitu, gue buktiin ke diri gue bahwa gue bisa sustainable. Gue bisnis. Kayak mentor bisnis pertama gue dan orang yang paling gue sayang, yang paling mengena dalam hidup gue. Mentor bisnis pertama gue adalah almarhum Om William Surejaya. Gue manggilnya Om William karena itu panggilan tenarnya dia. Walaupun dia udah tua, kakek-kakek, gue manggil dia Om William. Pendiri Astra. Pada saat dia hidup, dia pernah menjadi orang nomor 1 dan nomor 2 terkaya di Indonesia. Anaknya adalah Pak Edwin Surejaya, owner Saratoga. Partnernya Sandiaga Uno. Sandiaga Uno orang nomor 40 atau 50 terkaya di Indonesia. Salah satu mentor saya juga. Pak Edwin Surejaya adalah yang lebih dulu saya kenal dari sebelum Pak Sandi. Bang Sandi gue memanggilnya. Dia adalah peringkat 9 atau peringkat 10 orang terkaya di Indonesia. Anaknya Om William Surejaya. Super tajir. Yang paling mengena adalah mentor gue, Om William Surejaya. Dimana dia bangkrut berulang kali. Dan dia nggak malah ngajarin orang, coy. Udah umur 60 pada saat itu, 60, 55, 60, 65 dia masih ambruk, masih kacau, masih kolaps. Kalau lu baca bukunya, gua tahu sebelum dari era bukunya jadi, karena dia suka cerita sama gua. Oma Lili juga istrinya masih suka cerita sama gua. Ya umur 60, 65 pun dia mulai bisnis dan tetap berhasil habis itu. Kalau orang bisnis dan emang orang itu jago beneran di dalam dunia bisnis, dan memang dia punya modal, dan memang dia punya ilmu di dalam dunia bisnis yang memang paten dia kerjain sendiri dan bisa membawa dia menuju kesuksesan, dia nggak bakal ngajarin. Dia nggak bakal jadi coach-coachan, dia nggak bakal jadi motivator bisnis, dia nggak bakal jualan ludah. Dia akan sadar pada dirinya, gue sudah umur pensiun, selesai jadi direktur atau CEO, atau gue bangkrut bisnis gue, I will start again. I dare myself to succeed in the next business. I dare you, para coach bisnis yang dari XX directors and so on, I dare you to do that. Able, capable, or not? You answer yourself. Those who can do, those who can't teach. Paham? Mereka yang bisa akan melakukan. Mereka yang nggak bisa atau nggak mampu, jatuhnya ngajar. Gua nggak lagi ngomongin dosen atau guru. Dosen atau guru adalah pahlawan bangsa, nggak ada hubungannya dengan topik gua saat ini. Mereka digaji untuk memberikan sertifikasi dari negara. Jadi kalau lu harus respect sama guru dan dosen. Bukan karena mereka nggak bisa melakukan lalu mereka jadi ngajar, enggak. Mereka melakukan itu atas panggilan negara dan atas pencerdasan anak bangsa. Gua lakukan ini dan gua ngegas penjual ludah dan gua sayang sama orang-orang yang berbisnis. Dan gua menolong orang yang berbisnis karena gua sama seperti mereka punya passion untuk menolong anak bangsa. Penjual ludah menolong dirinya, nggak fokus pada banyak orang. Kenapa? Karena lu tidak mempunyai bukti otentik atas keberhasilan lu sendiri. Alright? Dan bedakan kalau lu belajar bisnis sama bekas eksekutif, belajar bisnis sama bekas direksi, sama bekas CEO, CFO, CMO, whatsoever it is. Perhatiin. Whatever it is. Perhatiin. Pengusaha fokus di dalam perusahaannya untuk mencetak banyak orang, supaya pengusaha ini bisa keluar dari perusahaannya dan perusahaan ini bisa tetap berjalan tanpa ada dia. Itu pengusaha. Tapi pegawai mempunyai cara pandang yang berbeda dan bertolak belakang. Saya harus jadi hebat di dalam perusahaan. Saya pastikan perusahaan saya besar karena saya. Tapi saya harus jadi yang hebat di dalam perusahaan sedemikian rupa sampai saya tidak boleh dipecat sama perusahaan dan saya tidak boleh dikeluarkan sama perusahaan. Dua hal berbeda. Pengusaha bikin orang lain jadi jago di dalam perusahaannya supaya dia bisa keluar. Autopilot. Start new business. Doing some expansion. Saya sebagai pengusaha, ini pengusaha sejati dan pengusaha yang benar.
Pengusaha bikin orang lain di dalam perusahaannya jadi hebat supaya dia bisa keluar dari perusahaannya dan diteruskan sama orang-orang yang hebat di dalam perusahaan itu. Pegawai membuat dirinya menjadi yang paling hebat dan tidak tergantikan. Jangan sampai dipecat dan gak boleh ada orang di bawah dia yang lebih hebat dari dia. Dari situ aja lu udah paham. Lu lagi belajar sama orang yang berbeda mindsetnya dengan pengusaha. Now you understand. Pengusaha kok belajar sama mantan pegawai sih? Setinggi apapun lu pangkatnya dalam dunia kerja, kalau di sebelah lu ada tukang bakso yang memulai bisnisnya sendiri, saya akan lebih respect dengan tukang bakso yang punya bisnis sendiri. Karena pegawai dan pengusaha mempunyai kasta yang berbeda. Setinggi apapun seorang pegawai pangkatnya, dia pegawai. Setinggi apapun pengusaha, serendah apapun income pengusaha, dia punya kasta pengusaha. Gua gak pernah membeda-bedakan pengusaha satu sama lain. Kalau di mata gua pengusaha is pengusaha. Mau dia pengusaha gede, pengusaha kecil, dia pengusaha, gua respect sama pengusaha. Tapi kalau masih kecil, jangan jualan ludah, jangan ngajarin bisnis, ya. Kira-kira kayak begitu. Jadi lu udah paham di situ ya. Jadi kalau orang nanya, lu belajar bisnis sama bekas pegawai? Situ waras. Terus lu belajar bisnis dari coach bisnis yang gak terbukti bisnis? Pertanyaan keduanya, situ masih waras. Yakin belajar bisnis sama mereka yang tidak membuktikan modulnya sendiri dan kagak ngerti atas apa yang mereka ajarin? Yakin. Sekarang gini, gue bahkan punya data otentik, spesifik, ada screenshotnya juga kalau mau dibuktikan. Tapi gue gak akan beberkan karena ini tentunya privacy ya, internal ya, dari si perusahaan lembaga coach bisnis tersebut. Lo tahu syarat untuk menjadi coach bisnis? Syarat pertama adalah untuk jadi coach bisnis lo, yang tujuannya klien-klien ini pengusaha-pengusaha lo, yang katanya dibayar mahal itu untuk bikin bisnis lo berkembang dan autopilot yang jadi sukses itu. Syarat utama untuk jadi coach bisnis di perusahaan itu, gua gak sebut namanya. 1, minimal jadi manajemen selama 8 tahun di perusahaan berkelas internasional atau perusahaan nasional berkelas multinasional. Jadi pegawai 8 tahun disuruh jadi coach bisnis sama dia. Lalu iming-imingnya bisa mendapatkan waktu yang fleksibel dengan penghasilan sampai 100 juta rupiah per bulan. Ya ilah, jualan ludah banget sih. Baru nanti bisa mendapatkan titel certified coach, diberikan oleh master coach. Lalu syarat berikutnya harus mempunyai titel sarjana S1 atau S2, tapi titel S2 tidak menjadi syarat. Jadi titelnya harus S1. Ngelamar kerja pak, titel S1 harus gitu, tes S1. Berapa banyak orang-orang sukses yang gak punya titel, gua kasih tahu sama lu. Lu lagi ngelamar kerja emang. Nah iya, dia ngelamar kerja sebagai coach bisnis di lembaga coach. Dia aja kerja kok. Masa lu mau belajar sama orang yang masih ngelamar kerja sih? Masih mending gini nih, kalau gua mau ngeduitin, tapi kan enggak, gua nggak mau jadi penjual ludah dengan nggak mau jadi lembaga penjual ludah. Gua mungkin akan bikin syarat minimal sudah 8 tahun berbisnis. Syarat kedua, bisnisnya masih jalan. Syarat ketiga berbicara mengenai omset. Omset kamu minimal harus sekian dengan profit sekian, lalu kamu punya rekening, di rekening kamu duit sekian. Baru kamu bisa jadi coach bisnis. Minimal kayak begitu dong. Gila. Lu bayangin itu orang-orang yang pada keluar dari kantor lalu nge-apply jadi coach bisnis, lalu jadi coach bisnis, ngajarin bisnis. Dia bekas pegawai, nggak pernah bisnis. Dan lu bayar itu, lembaga-lembaga bisnis itu sampai puluhan ratusan juta. Are you stupid or what? Terus lucu. Ada penjual ludah yang bilang, bodoh amat lah, mau jual apa? Mau jual ludah kek, jual air mata kek, jual tai kek, jual conge kek, jual apa kek. Namanya juga usaha.
Belajar menghargai dong. Sikap, katanya gitu. Lu punya sikap nggak ngajarin bisnis tapi lu sendiri bisnis masih receh gitu? Dikasih tahu, bukannya bertobat, masih bagus ada yang ngasih tahu. Umur masih muda, waktu masih panjang, bisnis masih receh, sukses belum, tajir kagak, ngajarin orang bisnis. Lu punya sikap nggak? Terus dari situ minta dihargai, ya berarti lu mengakui bahwa lu penjual ludah. Dan tolong hargai saya jualan ludah. Namanya juga usaha, yaitu usaha lu jualan ludah. Kan tulisannya mau jualan air mata kek, jualan conge kek, jualan tai kek, namanya juga usaha, tolong dihargai dong. Ya berarti lu jualan ludah tapi minta dihargai. Jualan ludah kok minta dihargai? Berapa banyak orang yang lu sesatin? Lu hargai mereka nggak? Terus dari situ ada orang yang bilang, berarti gue melakukan bullying. Enggak lah, gue nggak melakukan bullying. Gila lu, ngapain gue melakukan bullying? Kalau lu gendut gue kata-katain, iya gue melakukan bullying. Lu jelek, gue kata-katain lu. Mata lu juling, gue kata-katain. Gue melakukan bullying katanya. Enggak, gue gak melakukan bullying. It's the truth. But sometimes the truth is bitter and painful. Unfortunately, I'm telling the public about your truth. Take that. It's bitter, bro. Jadi, gue bukan orang yang suka sugar coating, dimanis-manisin, sugar coated, dibagus-bagusin kalimatnya. Enggak, praktisi bisnis yang memang udah sukses. Kalau lagi nggak ngomong, kalau lagi ngasih tahu, kita ngomong belak-belakan, gabruk. Kenapa? Karena kita ngeliat dari sudut eagle eye, kita ngeliat dari sudut kacamata yang memang kita sudah, I've been there and done that. Lu orang belum. Lu maksudnya penjual ludah, lu orang tuh penjual ludah, lu tuh belum. Jadi, I'm telling the public the truth. Terus kalau orang bilang, tapi kalau lagi seminar-seminar gitu, wah sorak-sorai kayak begitu loh, semuanya antusias. Apalagi ya, nanti ya setiap kali seminar nih penjual ludah nih, kalau seminarnya tuh murah-murah awalnya, terus habis itu di dalam seminarnya biar private didagangin tuh seminar yang lebih mahal. Ada program berkelanjutan, ada workshop berkelanjutan, ada seminar berikutnya. Kali ini bayarnya 7 juta, 8 juta, 10 juta, 20 juta, 25 juta, 30 juta, 60 juta, 70 juta dan lain sebagainya. Giliran ikut seminar awal murah apa? Cuma 700 ribu, 300 ribu, 50 ribu, 75 ribu. Ya lu kena tipuannya, lu kena clickbaitnya. Pas di dalam didagangin lagi. That's the real money come from gitu. That's where the real money come from. Jadi lu nanti dikerjain tuh di dalam. Terus nanti kan lu lihat, tapi Pak banyak loh Pak yang antusias pada lari ke depan, dipasangin musik dangdung. Terus pada lari Pak ke depan Pak. Wah itu mereka pada ketipu dong Pak. Enggak, lu kalau maju dan beli lu yang ketipu. Loh kok gitu? Kenapa? Kan banyak yang maju. Yang maju itu, lu bayangin itu semua aktor bayaran, itu semua staff dia, itu semua anak buahnya. Itu mainan, itu skenario, nggak goblok-goblok banget gua, tahu gua. Kesel banget nih, ini penjual udah kesel banget nih. Anjir, rahasia kita dibongkar. Nggak bisa kita gituin lagi dong, lain kali marketnya. Ya kalau marketnya masih tolol. Dan banyak mulai penjual ludah, dia nggak lari, dia udah nggak laku di Jakarta, dia mulai lari ke kota-kota seberang, kota yang lebih kecil. Berapa banyak penjual ludah mulai ke Surabaya sekarang. Surabaya mulai nggak laku lagi, dia pindah lagi ke kota yang lain. Kenapa? Marketnya masih bego, belum terdevelop. Ya semoga video ini viral dan lu bisa sebarkan ke banyak orang, supaya orang-orang yang di daerah itu nggak terlanjur dibego-begoin, nggak terlanjur kena nih sama yang kayak begini nih. Karena mereka lari ke market yang baru. Market di Jakarta udah nggak bego-bego banget. Jadi disitulah lu kena tipu. Pada maju lari, wah antusias. Yang mau ambil kesempatan emas ini, maju sekarang. 3, 2, 1, wah pada maju. Cuy. Penjual ludahnya tuh lagi cuy. Itu yang maju-maju itu, yang pada antusias dan lari-lari itu anak buahnya semua. Itu penonton bayaran. Lu kayak gak pernah nonton Inbox lu. Kayak gak pernah nonton dangdutan. Itu semua udah skenario. Terus gini, ada lagi. Banyak yang pakai alasan klise. Kalau saya kasih gratis, orang nanti nggak menghargai saya. Jadi orang ini harus bayar. Orang-orang yang bayar ini adalah orang-orang yang nanti akan punya komitmen dan menghargai. Hello. Dari situ lu sebenarnya paham bahwa lu tidak pantas buat dihargai. Dan lu belum sampai pada kapasitas dihargai dan dihormati sama orang, sampai lu harus suruh orang bayar demi denger bacotan dan celotehan lu, demi lu dihargai.
Taipan sukses, orang-orang sukses. Event gua gratis, nggak pernah sepi event gua. Sekarang tiba-tiba nih orang-orang sukses bikin acara nih, gratis nih, rame. Ilmunya dilakukan, ya dilakukan. Dibikin bayar, apalagi tetap rame, karena mereka memang udah sukses. Tapi kalau orang bilang, nanti mereka menyanyiakan ilmunya, nanti mereka tidak menghargai. Dari situ lu sadar bahwa lu tuh dihargai, karena mereka tuh bayar. Kalau lu tajir beneran, kalau lu sukses beneran, yang katanya niat ngebantu, lu gak bakal ngeduitin. Kalau emang lu beneran niat ngebantu. Jadi next time kalau lu mau jualan ludah, lu bilang, emang saya butuh duit, saya sekarang lagi ngejual seminar saya, bukan karena saya berniat untuk ngebantu, saya masih butuh ngebantu diri saya sendiri yang duitnya masih pas-pasan. Karena orang yang sukses beneran, yang gak sibuk mikirin duit-duit kayak begitu. Dan kalau orang-orang hebat, pembesar-pembesar, taipan-taipan, orang-orang sukses, teman-teman gue yang udah pada sukses, kita kalau lagi pada ngobrol, ya kalau kita datang ke seminar terus habis itu orang nggak mau datang gara-gara gratis atau harganya murah, yang rugi mereka, bukan elu. Kalau lu kasih biaya makin mahal, katanya semakin mahal maka semakin tinggi komitmen mereka dan mereka semakin menghargai. Mereka menghargai nilai komitmennya, bukan elunya. Jadi kalau orang-orang emang udah sukses nih, turun gunung nih, gua turun gunung, teman-teman yang lain, pengusaha-pengusaha top lain tiba-tiba ngomong, taipan rich list misalkan, kita bikinin acara gratis nih atau murah, ya tetap rame. Karena emang mereka sudah berada di level untuk di respect dan dihargai. Kalau orang itu gak menghargai dan orang itu gak datang, atau orang itu males-malesan, yang rugi bukan kita orang-orang suksesnya, yang rugi adalah mereka yang belum sukses. Kalau lu beda penjual ludah, kalau mereka nggak datang, lu yang rugi kan, karena nggak dibayar. Jadi kenapa saya buka mengenai hal ini? Satu, biar nggak banyak orang dibegoin lagi. Karena seperti yang saya bilang, saya menciptakan hukum tajir tolol. Makanya saya nggak mau orang Indo tetap tolol. Makanya saya turun, saya memberikan ilmu gratis di accelerator, gerakan kita, yayasan kita, ya dari cuan, dari duit yang saya dapat dari hasil bisnis. Kalau lu memang sukses dan lu niatnya bantu orang, ayo dong tunjukin dong bisnis lu apa yang berhasil. Ayo dong kita sama-sama bangun Indonesia yuk. Nggak usah diduit-duitin yuk, berani nggak? Yuk, nggak usah diduitin. Let's work together. Ayo, atau lu bikin acara, undang 1000 orang, 1500. Gua kalau lagi bikin konvensi 1500, semuanya gratis. Pembicara gua undang, pembicaranya nggak mau dibayar. Kenapa? Orang-orang udah sukses, malu kalau dibayar pakai amplop lagi, transferan lagi duit kayak begitu, duit kecil lagi, ya ampun. Kalau lu ngoceh-ngoceh ngasih ilmu masih kepengen duit, masih kepengen pamrih dibayar, artinya lu belum sukses, lu tuh masih receh, bisnis lu masih receh nih. Lu mana nggak ada koin lagi, gua mau nunjukin koin, masih receh lu, masih receh bos, bisnis lu masih receh. Kalau orang udah sukses beneran, gue undang nih di accelerator nih, pernah dulu, enggak sih, sampai sekarang juga sering undang pembicara teman-teman gue sendiri atau mentor-mentor gue. Tidak ada satupun dari mereka yang mau dibayar. Pada saat gue mau selipin amplop, Pak duit jalan nih, nggak enak nih Pak, saya buat staff bapak atau buat bensin. Lu tahu gue dimarahin gue. Kamu apa-apaan ngasih saya amplop kayak begini lagi, ditempel-tempel begini. Kamu menghina saya kalau kayak begini. Kan perjanjian awalnya kamu kan nggak mau bayar saya. Sambil ketawa-ketawa lah, bukan beneran marah lah, kan orang deket. Wah, kalau mau bayar mah tadi saya ngomong 2 jam. Waduh, kalau saya tarifin 2 jam mah kamu nggak bisa bayar saya. Penghasilan per bulan nanti saya bagi harga 2 jam, nggak bisa. You cannot afford me man. Ada berbagai macam cara dia ngomong, beda-beda orang. Wah, jangan bayar saya, jangan, nggak enak. Ilmu kayak begini nih dipakai buat ngebantu Indonesia. Jangan bayar kayak begini. Saya dapat duit dari bisnis saya sendiri, nggak dari gini-ginian. Dari situ gue belajar banyak. Dan gue pun nggak mau dibayar kok, nggak pusingin. Kalau lu mau kasih nih, ada tarif nih Pak, berapa duitnya? Gue nggak pernah bahas mengenai tarif. I don't really care about that. Tapi kalau penjual ludah ditanya tarif, ini kesempatan bahas tarif, tembak harga, nanti dinego, turunin dikit. Tapi orang ada yang ngomong, biar itu apa katanya, itu kan mata pencaharian mereka kok.
Kesian dong nanti mereka nggak laku lagi. Ya bagus, bagus. Indonesia nggak mau beli lo lagi, bagus. Biar lu bisnis dan lu buktiin, dan lu nggak sembarangan ngemeng, dan lu nggak sembarangan ngecocot bahwa bisnis itu gampang, bisnis itu mudah. Lu bisa gampang nasihatin orang berbisnis, tapi lu sendiri nggak bisnis, nggak sukses. Yuk, buktiin yuk, lu bisnis. Kan enak. Lu nggak laku lagi nih ngoceh, nggak apa-apa, bagus. Biar lu bisnis. Dan kalau misalkan orang nanya nih, kenapa gue mau lakukan ini? Yang paling penting, ini yang paling penting. Kenapa gue mau lakukan ini? Hati nurani. Karena orang-orang yang bayar penjual-penjual ludah itu mayoritas orang sukses atau enggak sih? Nggak sukses kan? Orang-orang yang masih butuh duit nggak sih? Butuh duit kan? Dan orang-orang itulah yang ditarik-tarikin duitnya, yang dibego-begoin sama mereka, yang setelah itu nggak jadi sukses juga, nggak nambah tajir juga. Kesian kan mereka. Jadi mereka yang udah keluar duit kayak begitu, cuma nyumbang doang, ujung-ujungnya repeat order. Mereka lagi yang beli, mereka lagi yang balik. Problemnya tetap sama. Jadi kita bicara hati nurani, bos. Penjual ludahnya nggak usah berubah, nggak apa-apa. Orang-orang yang ngikutnya yang harus berubah. Jangan berada di kondisi yang gitu-gitu terus. Dan kenapa penjual ludah itu kayak begitu? Ya mayoritas ya memang mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Mereka cuma modal nyontek doang kok, nyolong modul, nyontek. Habis itu diduitin lagi. Tuh banyak tuh pembicara-pembicara yang kayak begitu tuh, nggak jelas bisnisnya apa. Apalagi sekarang lagi rame tuh digital marketing tuh, banyak banget digital marketing kan yang kayak begitu kan. Baru ngikut seminar digital marketing misalkan, bayar. Besokannya dia bikin seminar. Lah kan kampret ya, ngikut seminar buat diduitin lagi. Nggak cuma di situ doang, banyak. Di kelas gue juga banyak, mata-mata di kelas gue juga banyak selama ini. Makanya gue bener-bener mesti sortir mati-matian. Orang-orang itu yang pada mau ngikut one day class, ICBA lah, dulu growth hack class lah, dulu ada business mastery class whatsoever. Banyak ngambilin modul-modul gue. Tiba-tiba ada di blog mereka, tiba-tiba ada di modulnya mereka. Ada yang ngadu ke gue, bayar workshop mereka 12 juta, diajarinnya modul gue, anjir. Minta dituntut banget men. Tapi kalau gue turun tangan sampai gue tuntut abis. Gue punya tim lawyer sendiri untuk melindungi semua grup usaha dan kehidupan gue. Dan mereka tiap kali udah ngomong, Pak gas aja Pak, udah tuntutin satu-satu Pak. Somasi kalau mereka itu nggak mau bayar denda atau mereka nggak mau berubah, tuntut Pak, bangkrutin aja. Ya gue bilang gue masih punya hati nurani lah. Gue nggak jahat-jahat banget. Kalau gue beneran jahat, gue nggak bikin video ini. Gue bantai-bantai di belakang layar. Tapi nggak. Gue sebenarnya nggak mau ngebantai industrinya dan gue nggak mau ngebantai penjual ludahnya. Gue mau menurunkan demand-nya. Orang-orang terselamatkan, orang paham, ya. Dan kalau misalkan ada penjual ludah yang sukses katanya, tapi kok penjual ludah itu sukses kok? Itu motivator bisnisnya, coach bisnisnya sukses tuh, mobilnya mahal, rumahnya katanya baru beli gede katanya. Ya elah, ya suksesnya dari mana? Suksesnya dari jualan ludah. Duit siapa? Ya duit elu yang dibego-begoin. Makanya tadi gue bilang, kalau misalnya ada orang tuh ngajarin bisnis, yang ditunjukin bukan bisnisnya dan bukan achievement dan bukan kesuksesan. Ini tunjukin apa? Tunjukin bukan bisnisnya dan bukan achievement dan bukan kesuksesan. Ini tunjukin apa? Mobil mahal, ya ilah. Rolls Royce, ya ilah. Lambo, murah Rolls Royce, ya elah, biasa aja kali. Lihat asetnya dong, lihat bisnisnya dong, lihat keadaan sebenarnya dong. Orang yang beneran sukses dan beneran tajir nggak ngelihat harta dari mobil apa yang lu pakai, nggak. Jadi kalau lu masih ngelihat, woi mobilnya bagus ya, mobilnya begini, lu berarti masih receh. Murid gua beli Mercy, murid gua beli BMW, ada murid gua murid baru pakai BMW i8, ada mobil gua pakai Jaguar baru, ada murid gua juga beli motor 800 juta, nggak gua klaim. Dan gua nggak ngomong bahwa dia bisa beli mobil itu karena belajar sama gua. Enggak, tabu. Gua nggak pernah mau ngeklaim kesuksesan orang. Gua bukan penjual ludah. Nah, ciri-ciri penjual ludah, suka ngeklaim kesuksesan orang. Itu sukses mah dia, bukan elu. Jadi kalau misalkan ngomong kayak begitu, gua mah nggak ngeliat dari mobil, nggak ngeliat dari harta kayak gituan. Lihat bisnisnya, lihat keadaannya, lihat kondisi keuangan sebenarnya.
Kalau orang masih ngeliat dari mobil doang, ya lah penjual ludah tinggal sewa mobil doang 1 hari, record video kelar. Penjual ludah banyak banget yang kayak gitu, ngontrak rumahnya biar kelihatan gede. Jadi kalau misalkan lu mikir duitnya dari mana, ya dari jualan ludah. Terus kalau misalkan orang ngomong nih, Koreaner jangan galak-galak lah, ngapain sih ngomongin kayak gituan. Katanya ajarin cinta kasih ya, ajarin cinta kasih, ajarin kebaikan. Kalau nanti anak-anak lu kejeblos sama narkoba, lu punya anak lu kejeblos narkoba, gara-gara lu gagal memberitahukan bagaimana cara untuk menghindari penjual narkoba dan bagaimana cara untuk mengenali ciri-ciri penjual narkoba. Jangan salahin penjual narkoba ya, salahin lu sebagai bapak yang goblok, gak bisa ngedidik anak. Ini anak-anak didik gue banyak. Orang-orang pengusaha di Indonesia tuh gue udah anggap seperti anak gue sendiri, karena gue fokus untuk kebangun spirit entrepreneurship di Indonesia. Jadi orang-orang yang berada di dunia bisnis, kesian. Terus tiba-tiba ada orang yang sok suci, sok baik, sok kudus lagi. A true mentor doesn't teach how to hate, but teach how to love. Iya, nanti kalau anak lu didagangin narkoba, nanti gua kasih tahu, bro, jangan benci penjual narkoba, bro. Ajarin kebaikan. Ya, jangan ajarin anak lu kebencian terhadap penjual narkoba. Anak lu dibegal, istri lu dibegal, lu marah-marah nih dari sosial media nih. Kampret nih negara nih, kenapa sih begal masih banyak nih, keamanan nih parah nih. Gila nih semua yang jadi begal nih, lu hina-hina begal dan lain sebagainya. Gua kasih tahu nanti gua sok suci, sok baik, sok benar, sok lurus gitu ya. Mentor yang baik nggak ngehina-hina. Mentor yang baik mengajarkan cinta. Mentor yang baik itu tidak mengajarkan orang membenci begal, membenci penjual narkoba. Mentor yang baik nggak ngajarin untuk membenci koruptor. Come on man, you're so stupid. I don't know you, but now I know that you are so stupid. God damn it, you're showing your stupidity on so many levels. Come on, gila, ada yang salah dibelain, ada yang ngaco dibelain. Berarti jangan-jangan lu ngerasa gue lagi ngomongin lu. Lu tuh ngerasa gue lagi ngomongin lu. Jangan-jangan emang lu bikin workshop kayak begitu, lu gak punya bisnis. Emang bisnis lu ya workshop, bisnis lu ngedagangin ilmu. Gua ngomongin yang lain, lu yang kena, goblok. Berarti elu penjual ludah, kacrut lu. Ya nanti kalau lu punya anak lu kena narkoba, terus lu marah-marah, jangan marah-marah sama penjual narkobanya, jangan marah-marah sama orang. Sayangi penjual narkobanya ya. A true mentor show how to love. Love narkoba seller. Anaknya kena sendiri, ya nggak apa-apa. Tetap aja cintai narkobanya. Cintai penjual narkobanya. Cintai koruptornya. Jangan menyebar kebencian. Koruptor gitu-gitu, mereka juga pemimpin lo. Mereka wakil rakyat lo. Korupsi, jangan tebar kebencian dong terhadap koruptor. You're so stupid. Terus kalau misalkan orang bikin lagi kan, orang ngomong, kok kesian lah mereka. Udah, Koreaner bye-bye aja, nggak usah ngegas-ngegas. Nanti orang ngelihat Koreaner negatif. I don't really care. Gue melakukan kebaikan dan gue melakukan kebenaran. Cuma cara gue not sugar coated, cara gue direct bump. Jadi kesannya mungkin jahat, kesannya mungkin keras. Tapi lu tahu kenapa dunia berantakan? Gue nggak usah ngomongin dunia deh. Lu tahu kenapa negara kita berantakan? Cerminan dari dunia juga berantakan. Kenapa sebuah kondisi tetap berantakan? Gue kasih tau sama lu. Kenapa negara kita berantakan atau kenapa dunia berantakan? Bukan karena banyaknya penjahat berkeliaran, tapi karena lebih banyak orang baik memilih untuk diam. I'm not one of those. Gue mau jadi orang baik yang speak up dan membantu lebih banyak orang dari action. Ada action nyata, ada action dari mulut, ada action pendidikan, ada di accelerator, ada gerakan, ada yayasan, sampai orang tua asuh, sampai yatim piatu. I do all those things. Kenapa? Action.
I don't sell speed, not speed seller. Gue bukan penjual ludah. I don't do cucu and then get paid. Your life is so lame. Jadi itu lu pegang. Kenapa gue lakukan ini dan terkesan keras, dan kenapa gue tetap lakukan dan gue ngegas? Karena dunia berantakan, bukan karena banyaknya orang jahat. Sebab gue percaya bahwa orang diciptakan baik adanya. Bukan karena banyak orang jahat, tapi karena banyak orang baik memilih untuk diam. Apabila benar, katakanlah benar. Apabila salah, katakanlah salah. Sebab selebihnya daripada itu datangnya dari iblis, datangnya dari si jahat yang sedang menjelma di dalam pikiran banyak orang. Sehingga jangan biarkan diri Anda menjadi jahat. Jangan biarkan diri Anda menjadi jahat dengan memilih untuk beraksi diam. Banyak orang kejeblos, banyak orang gak ketolong karena banyak orang baik memilih untuk diam. So, itu yang lo harus pegang. Dan kalau orang nanya, terus gimana kalau mereka nggak laku lagi? Bagus. Gua amini penjual ludah nggak laku lagi, supaya mereka bertobat dan mereka terjun ke dunia bisnis. Ada nggak penjual ludah yang berubah? Convert. Dulunya penjual ludah, terus sekarang jadi pengusaha. Ada banyak kok. So they can do it. Jadi kalau orang lihat ada penjual ludah yang dulunya jualan ludah, terus habis itu sekarang berubah jadi orang yang berbisnis, ada. Kalau baik ya gue ngomong baik ya, gue akan sebut namanya. Kalau jelek gue nggak sebut namanya lah, tapi pakai inisial aja. Salah satunya adalah Bong Chandra misalnya. Orang banyak nanya ke gua, "Korener, Bong Chandra penjual ludah bukan? Korener penjual ludah bukan?" Banyak sekali nama-nama masuk ke dalam DM gua tuh, banyak sekali nanya, "Ini penjual ludah, itu penjual ludah, ini penjual ludah, itu penjual ludah." No, gua nggak bahas di sini, tapi ya kalau lu mau nanya satu-satu, inisialnya ya ada banyak lah. Kalau orang nanya, "Itu yang 3 huruf itu loh, yang 3 huruf itu, yang suka nampilin mobil mahalnya yang cuma 2 biji itu, yang satu 2 pintu, yang satu pintunya kebukanya kebalik gitu ya. Logonya kayak logo nama gua RR, Rolls Royce." Bukan Rainer Raharja. Ya, itu bapaknya penjual ludah. Teman-temannya ya penjual ludah. Bisnisnya apa sih yang berhasil? Nggak ada. Yang jelas apa sih? Nggak ada. Ya utamanya ya itu, jualan ludah. Banyak lah, yang lain juga banyak. Jadi kalau misalnya lu nanya, ada nggak yang dari penjual ludah terus jadi pengusaha, terus bisnisnya oke? Kalau gua lihat mungkin belum jadi tajir, mampus, tajir melintir, sukses gila, karena mungkin masih merintis juga, tapi udah jadi. Ya itu salah satunya Bong Chandra. Gua nggak kenal sama Bong Chandra, Bong Chandra juga nggak kenal sama gua. Tapi itu bisa menjadi satu contoh kasus yang menarik karena dia sendiri mengakui bahwa dulunya dia penjual ludah. Bahasa kasarnya, maksudnya bahasa guanya penjual ludah. Dia kan ngomong di YouTube-nya Rico Huang kalau nggak salah. "Oh ya, Rico Huang penjual ludah bukan?" Bukan, Rico Huang bukan penjual ludah. Dia punya bisnis, omsetnya oke, bagus, income-nya cukup gede. Kalau di kalangan orang-orang yang baru start bisnis cukup gede. Rico Huang bukan penjual ludah. Gue tahu ada bisnisnya dan bisnisnya jalan. He's a good guy. Terus contohnya tadi Bong Chandra, ada orang-orang yang ikut kelas gue juga ikut kelasnya Bong Chandra. Dia juga sekarang kalau dia punya kelas juga dia nggak ngajar kelas bisnis, dia ngajarnya properti. Bagus, he's a good person kalau menurut gue. Bahasa kasarnya, maksudnya bahasa guanya penjual ludah. Dia kan ngomong di YouTube-nya Rico Huang kalau nggak salah. "Oh ya, Rico Huang penjual ludah bukan?" Bukan, Rico Huang bukan penjual ludah. Dia punya bisnis, omsetnya oke, bagus, income-nya cukup gede. Kalau di kalangan orang-orang yang baru start bisnis cukup gede. Rico Huang bukan penjual ludah. Gue tahu ada bisnisnya dan bisnisnya jalan. He's a good guy. Terus contohnya tadi Bong Chandra, ada orang-orang yang ikut kelas gue juga ikut kelasnya Bong Chandra. Dia juga sekarang kalau dia punya kelas juga dia nggak ngajar kelas bisnis, dia ngajarnya properti. Bagus, he's a good person kalau menurut gue. Gue nggak tahu dia, dan gue juga nggak tahu dia akan baca, dia akan denger video ini atau enggak. I don't really care juga sih dia mau dengar atau enggak. Cuman ya itu contoh kasus yang nyata lah ya. Kalau misalkan orang mau nanya, ini kok silo banget ya. Kalau misalkan orang nanya gitu ya, contoh orang yang dulunya ngoceh doang, terus sekarang dia bisnis, terus bisnisnya bagus. Dia membuktikan apa yang dia omong terjadi dalam kehidupan dia, dan dia membuktikan, dia proof apa yang dia omongin membuahkan keberhasilan dalam hidup dia. Ya bagus dong. Gue encourage para penjual ludah untuk lakukan itu. You are a good person. Gue gak kenal Bong Chandra, sekali lagi. Gue tidak mempromosikan siapa-siapa. Gue tidak mempromosikan Bong Chandra juga. Cuma ya itu contoh. Karena
To be honest bro, kalaupun lu denger video gua, nama lu banyak disebut dan nanya ke gua, dan gua bilang enggak, Bang Chandra bukan penjual ludah. Sekarang kalau sampai sekarang dia masih belum berubah dan masih terus sibuk-sibuk dengan seminar ngajarin orang bisnis, tapi nggak ada bisnis yang jalan, ya iya dong, jadi penjual ludah dong. Ngomongin bisnis, ngajarin sukses, masa nggak ngebuktiin kesuksesannya? Dan dia terbukti kok, ada towernya, penjualannya oke. Kalau gua denger bagus. So, gua encourage penjual ludah untuk bertobat. Jadi pengusaha dan buktiin bisnis lu bagus, nggak cuma skala receh-receh doang. Kalau baru punya omset 1, 2, 3 miliar, atau baru punya untung 150, 100, 200 juta, 50 juta, 70, kamu lu masih receh lah, nggak ada apa-apa. Jangan nanti pakai ngomong, oh nanti lu kelepek-kelepek kalau denger omset gua. Omset lu receh lah, kalau omset lu gede, lu kan kagak foto-foto sepicisan itu. Gua tahu lah, ya. Inisialnya SE, yang nggak seneng tuh sampai bikin postingan. Ayolah, gua tantang, gedein bisnis lu. So that's it dari gua. Itu membahas mengenai penjual ludah, ciri-cirinya cukup panjang ya. Jadi nih sengaja nih sampai gua puterin lagi nih, biar gua lamain di jalan. Demi nanti kalau orang nanya, oh Koreaner bikin videonya sengaja nih dilama-lamain nih, diputer-puter jalan. Emang gua muter, harusnya gua udah exit tol tadi. Kenapa? Ya orang belum kelar. Kalau nggak di mobil ya di mana lagi gua mau ngoceh-ngoceh kayak begini, ya kan? Gua bukan pengangguran, gua bukan penjual ludah yang punya banyak waktu buat record terus jualan programnya, jualan webinarnya, jualan rekamannya kayak begini. So ya, itu yang namanya penjual ludah. So terakhir gue mengulang kembali, penjual ludah adalah orang-orang yang tidak membuktikan apa yang dia omong. Ngajarin bisnis, motivator bisnis, coach bisnis itu penjual ludah, kecuali mereka terbukti punya bisnis dan bisnisnya udah gede dan bisnisnya udah sukses. Kalau dia bisnisnya udah sukses dan bisnisnya udah gede tapi masih ngeduitin seminar, orang nanya, bagaimana dengan yang sudah sukses tapi masih ngeduitin seminar kok? Nggak ada, gue belum pernah ketemu orangnya. Kalaupun menurut lu gede, berarti menurut gue masih kecil dia. Menurut kalangan orang-orang yang di dunia bisnis, berarti dia masih kecil. Mungkin menurut dia punya omset 300 juta udah gede dan dia berhak untuk ngocehin seminar atau ngebawain program-program ngeduitin orang jadi penjual ludah. Menurut gue ya kalau income lu masih segitu ya masih kecil lah, masih nggak ada tai-tainya lah. Masih mendingan gedein lah, apalagi yang masih pada muda-muda di bawah umur 40 jadi pedagang-pedagang ludah, pedagang seminar kayak begitu. Come on. Lu fokus dulu deh. You better give yourself a proven record. Nanti akan ada waktunya dimana lu akan terpanggil sama seperti gua untuk membantu orang-orang tanpa mikirin duit-duit receh kayak gitu, 10, 20, 30, 2 juta, 1 juta, 150 ribu, 700 ribu, duit receh berapapun itu yang cuma buat nyari-nyari orang, ngedengerin bacotan atau ilmu dari lu yang gak terbukti sukses juga dalam hidup lu. Nanti akan ada waktu ketika lu sukses beneran, lu akan terpanggil dan lu ingin memberikan dampak yang positif bagi masyarakat, berupa ilmu gratis atau cuma-cuma, karena ya lu udah memang overwhelmingly kelebihan aja. Emang lu udah sukses. Orang yang udah sukses nggak akan mikirin duit-duit receh kayak begitu lagi kok. Malu. Lu lagi menghina diri lu sendiri kalau lu ngomong-ngomong dibayar, sibuk-sibuk ngomong kayak begitu, terus lu ngeduitin, terus pakai tarif. Malu, orang bakal mikir, berarti emang bisnis lu nggak jalan, nggak ada duitnya. Kalaupun ada, duitnya kecil. So, sekian dari gua. Semoga nggak ada pertanyaan lagi. Jadi nextnya, lu tahu, lu nggak perlu setiap kali nanya ke gua, kok ini penjual ludah bukan, kok itu penjual ludah bukan, kok si bapak ini, kok ini bro ini, Pak Anu, Bu Anu penjual ludah bukan. Dari penjelasan sepanjang ini seharusnya lu tahu bahwa siapa penjual ludah dan siapa bukan. Alright, sukses selalu buat kita semua, dan semoga penjual ludah boleh bertobat dan banyak orang-orang yang seharusnya belajar dari praktisi dan orang-orang yang sukses bisa belajar dari mereka yang benar-benar dan bisa membuktikan ilmunya juga, dan orang-orang yang tadi pada jadi penjual ludah bisa mulai berbisnis. Terus habis, ada terakhir ada coach bisnis yang bilang, terserah kalian mau ngomong apa soal saya, tapi jangan hentikan saya untuk membantu bisnis orang lain. Apa sih jangan hentikan saya membantu bisnis orang lain? Siapa yang hentiin elu? Gue cuma menghentikan orang-orang supaya belajarnya nggak sama lu lagi. Udah, nggak ada yang menghentikan elu. Lu kan tetap nggak punya hati nurani, lu kan tetap nggak punya malu. Ya, jadi ya lu nggak usah berubah, nggak apa-apa. Tetap dengan semangat ngejual ludah bahwa bisnis itu menyenangkan, bisnis itu mudah, bisnis itu gampang. Saya bisa bikin bisnis susah jadi mudah. Saya bisa bikinin bisnis kamu autopilot. Saya bisa kasih kamu omset
10 kali lipat, saya bisa bikin kamu jadi miliarder. Saya bilang, wah itu jargon dari begitu banyak pembicara dan penjual. Udah gue sebutin jadi satu. Nggak apa-apa udah. Cuma lo yang tahu dalam diri lo bahwa lo belum terbukti sukses kan. Dan lo sendiri tidak bisa melakukan itu buat diri lo. Makanya lo jualan ludah kan. Prove it. Tobat. Jangan nyedotin duit orang terus tanpa ada bukti kesuksesan yang jelas. Modul yang lu ajarin, lu sendiri tahu tidak lu dapatkan dari otak lu. Tapi semua modul yang gua ajarkan di Body Accelerator, yang gua omongin di ICBA class, di program apapun, itu ya gua rangkum dari otak gua, dari pengalaman gua. Nggak ada di Google, nggak ada di buku manapun, dengan bahasa yang gua ciptakan sendiri, dengan grafik dan diagram yang gua bikin sendiri. Prove it. You can succeed with your own module. Lu udah gak punya modul, jualan ludah, ngiming-ngiming, tobat.